Seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Indonesia is considering taxing ships transiting the Strait of Malacca, one of the world's busiest shipping lanes. The Indonesian finance minister says the proposal aligns with President Prabowo Subianto's directive. Guys, bayangin lo punya rumah besar, terus halaman depan lo dijadiin jalan pintas sama ribuan orang tiap hari. Tapi lo nggak boleh narik duit sepeser pun. Malah lo yang harus capek nyapu sampahnya dan jagain keamanannya. Kesel nggak? Nah, itulah gambaran besar apa yang terjadi di Selat Malaka sekarang. Indonesia lagi colek Singapura soal urusan tarif tol laut, dan suasananya makin panas. Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan tegas bilang, harus gratis. Sementara dari pihak kita, Purbaya Yudi Sadewa mulai lempar kode. Ini jalur strategis, masa kita cuma nonton? Hari ini kita kupas tajam. Kenapa jalur paling sibuk di dunia ini masih gratisan? Kenapa Indonesia merasa dirugikan? Dan kenapa Singapura ketar-ketir kalau kita minta bayaran? Let's dive in. Pertama, kita lihat angkanya dulu biar nggak dibilang halu ya. Selat Malaka itu nadi dunia. Lebih dari 100.000 kapal lewat sini tiap tahun. Isinya mulai dari minyak mentah buat China, Jepang, sampai barang elektronik yang lo pakai sekarang. Secara wilayah, Indonesia punya porsi paling gede di selat ini dibanding Malaysia apalagi Singapura, yang cuma titik kecil. Tapi anehnya yang paling tajir melintir dari jalur ini justru Singapura. Kok bisa? Karena mereka pinter jualan jasa pelabuhan, logistik, sampai pengisian bahan bakar. Kita cuma kebagian asapnya doang. Selanjutnya, mungkin lo nanya, Kak, kan itu wilayah kita, pasang palang tol aja, apa susahnya? Eits, nggak semudah itu, Ferguso. Ada aturan internasional namanya UNCLOS 1982. Di situ diatur soal right of transit passage. Intinya, selat yang digunain buat pelayaran internasional itu nggak boleh dihambat dan nggak boleh dipungut biaya tol cuma buat lewat doang. Inilah yang jadi senjata Singapura. Mereka berlindung di balik hukum internasional ini supaya kapal-kapal dunia tetap nyaman lewat sana tanpa beban biaya tambahan. Kalau Indonesia nekat nalik tarif sepihak, kita bisa dimusuhi dunia internasional, mulai dari Amerika sampai China. Terus apa yang Indonesia dapat selama ini? Jujur ya, zong. Enggak deng, kita dapat beban. Pertama, biaya keamanan. TNI ANEL harus patroli 24 jam buat mastiin nggak ada bajak laut. Kedua, pencemaran lingkungan. Kalau ada kapal bocor atau buang limbah yang kena getahnya pantai di Sumatera, kita yang keluar duit buat bersih-bersihnya. Ketiga, navigasi. Kita yang pasang rambu-rambu laut, tapi yang nikmatin kelancarannya kapal-kapal yang mau parkir di pelabuhan Singapura. Makanya, narasi dari Pak Purbaya Yudi Sadewa itu masuk akal. Beliau melihat ada ketidakadilan. Masa kita yang jagain jalurnya, mereka yang dapat cuannya? Terus Malaysia gimana? Singapura kok ngamuk? Malaysia posisinya mirip kita, tapi mereka lebih main aman. Mereka tetap kerjasama lewat Malacca Straits Patrol. Tapi Singapura, mereka akan mati-matian nolak. Kenapa? Karena ekonomi Singapura itu 90% tergantung dari sektor maritim dan perdagangan. Kalau lewat Selat Malaka jadi mahal, kapal-kapal mungkin bakal cari rute lain atau bisnis logistik Singapura bakal kurang kompetitif. Bagi Singapura, gratis adalah harga mati buat pertahanin status mereka sebagai hub logistik dunia. Terus solusinya gimana? Indonesia nggak bisa langsung pasang gerbang tol, tapi kita bisa main cantik. Pertama, tarif layanan, bukan tol ya. Kita nggak narik duit buat lewat, tapi kita wajibin kapal-kapal pakai jasa pilotas atau bayar biaya retribusi lingkungan atau green tax. Ini sah secara internasional. Kedua, bangun pelabuhan saingan. Indonesia lagi gaspol ngembangin pelabuhan Kuala Tanjung di Sumut buat mencegat kapal-kapal sebelum mereka sampai ke Singapura. Singapura lewat Menlu Vivian Balakrishnan bilang
bilang jalur ini harus bebas hambatan. Ya jelas, itu zona nyaman mereka. Tapi Indonesia sekarang udah sadar, kita nggak boleh cuma jadi satpam gratisan di rumah sendiri. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Indonesia harus nekat narik tarif di Selat Malaka demi kedaulatan ekonomi? Atau kita tetap ikut aturan main dunia tapi pelan-pelan cekik dominasi Singapura dengan cara lain? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten geopolitik tajam lainnya. Gue cabut dulu.